Oke, halo semuanya. Apa kabar nih teman-teman semua? Di video kali ini kita bakal menceritakan lagi alur cerita film yang berjudul Three Idiots. Film ini sendiri menceritakan tentang persahabatan tiga orang remaja yang dipertemukan dalam sebuah kampus. Jadi film ini tuh serunya lengkap banget. Ada tawanya, ada sedihnya, ada kekonyolannya, dan pastinya ada banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil dalam film ini. Well, sekarang kita bakal masuk ke alur cerita film Three Idiots. Oke, di awal film ini dimulai terlihat seorang abang-abangan berada dalam sebuah pesawat. Sesaat sebelum pesawat ini take off dari bandara, ia menerima sebuah panggilan telepon dari seseorang yang nggak tahu itu siapa. Dan nggak tahu juga mereka ini ngomongin apa. Cuman setelah itu, ia menerima panggilan telepon, setelah tampak mukanya itu benar-benar gelisah banget. Nah, di waktu yang sama pesawat udah berhasil take off, dan berarti udah berada di udara nih sekarang. Terus tiba-tiba si abang-abangan ini tiba-tiba berdiri di tempat duduknya dan berusaha memanggil pramugari. Dan saat itu juga dia tiba-tiba terjatuh. Nah, hal ini membuat semua orang harus melakukan emergency landing, yang artinya harus kembali ke airport sebelumnya. Sesampainya di airport, abang-abangan yang pingsan tadi dibawa oleh 3 orang dokter menggunakan kursi roda nih. Tiba-tiba dia langsung bangun dan berdiri dan bilang kalau dirinya nggak apa-apa, baik-baik aja. Dan meminta ketiga dokter itu untuk kembali bekerja. Ia pun langsung bergegas lari keluar dari bandara. Yap, abang-abangan tersebut bernama Farhan. Well, sesampainya di dalam sebuah taksi, orang yang dia bajak ya. Di tengah perjalanan, ia menelpon seseorang temannya bernama Raju. Ia pun mengatakan sesuatu hal yang penting, bahwa mereka harus pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang, karena orang ini tahu di mana keberadaan teman mereka yang satu lagi nih, bernama Rancho. मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अरे जूते अरे पैंट तो पहन के जाओ। इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होके ओके सर भाई साहब अब आप होटल जाना Sesampainya di tempat tersebut, yaitu di sebuah tower, ada seorang yang menunggu mereka bernama Catur. Catur ini sendiri adalah satu angkatan mereka yang ketika dulu waktu kuliah. Mereka berdua sangat excited memanggil-manggil nama Rancho. Cuman ternyata nggak ada Rancho di sana, melainkan si Catur ini cuma ingin memamerkan kekayaan yang ia miliki pada saat ini kepada kedua orang idiots ini. Hal ini bikin mereka berdua pasti marah ya, karena kita lihat sendiri Farhan udah rela meninggalkan penerbangannya demi ketemu dengan Rancho yang udah dijanjikan oleh Catur ini. Dengan penuh marah, si Catur memperlihatkan bahwa hari ini adalah 10 tahun dari taruhan mereka, yaitu tanggal 5 September. Ya, pada hari itu tepatnya 10 tahun yang lalu ternyata Catur pernah memberikan tantangan kepada mereka bahwa kita lihat nih 10 tahun ke depan siapa yang kaya, lebih sukses, dan siapa yang gagal. Jadi dia menuntut janji tersebut. Hal ini pun membuat mereka berdua marah. Bukannya bertemu dengan sahabatnya si Rancho, melainkan mereka harus mendengarkan janji yang gak jelas ini gitu. Nah, tapi untungnya si Catur ini punya sedikit informasi tentang keberadaan si Rancho. Mereka pun dengan berat hati meminta bantuan kepada Catur untuk mengantarkannya ke tempat si Rancho, atau di tempat keberadaan Rancho, sahabat mereka ini. Ya, film ini memiliki alur mundur. Jadi kita dibawa dulu ke 10 tahun ke depan. Nah, di sini pun ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Rancho, Farhan pun mengingat pertama kalinya mereka semua ini bertemu dalam sebuah kampus yang bernama Imperial College Engineering atau ICE, yang artinya ini adalah kampus teknik. तुम नंबर बोलो। हाय फरहान कुरैशी मैं राजू रस्तोगी अब मार दिला दे। चल निकल यहाँ से निकल Seperti biasa di awal tahun perkuliahan pasti ada yang namanya itu ospek untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Cuma di sini tampak seorang maba telat dan di sini pun dia menjadi fokus semua anak-anak di sana.
Yap, dia adalah Rancho. Di sini terlihat Rancho dikerjain habis-habisan oleh seniornya. Cuman di sini ada yang berbeda nih. Enggak terlihat sama sekali wajah-wajah ketakutan dari seorang Rancho ini. Ketika dia lagi dikerjain sama seniornya ini, malah dia stay cool aja gitu. Malahan ketika lagi diketawain dan seniornya lagi nggak fokus sama dia malah kabur langsung ke kamar asramanya. Sontak hal ini pun menjadi pusat perhatian bagi seluruh anak-anak yang ada di sana. Enggak nyampe di sana, si senior pun langsung mengajar Rancho ke depan pintu kamarnya. Dan di sini pun ia mengancam kalau pintu ini nggak dibukain dalam waktu 10 detik, maka senior ini bakal kencingin pintu kamar dari si Rancho ini. Tapi di sini uniknya bukannya ngebukain pintu, si Rancho malah merakit sebuah alat sederhana yang menjadi penghubung antara listrik dan air. Dan ini yang terjadi. Yap, malah si senior ini dikerjain balik sama si Rancho. Dia malah terkena sengatan listrik karena air kencingnya sendiri mengenai alat penghubung listrik yang dibuat oleh si Rancho tadi. Ini pun menjadi bahan tertawaan bagi seluruh maba yang ada di sana. Keesokan harinya dunia kampus pun dimulai. Yap, dia adalah Virus. Dia adalah rektor dari kampus IC tadi. Karena sikapnya tidak disukai oleh banyak orang, mahasiswa pun suka mengolok-olokkan namanya menjadi Virus atau Virus ya. Virus adalah orang yang sangat kompetitif dalam hal apapun dan terkenal sebagai dosen killer dan kejam banget. Sesampainya di kampus, semua mahasiswa berkumpul di hadapannya. Ia pun menganalogikan mahasiswa ini layaknya kehidupan burung koil yang harus bersaing untuk berkompetisi menyingkirkan lawan atau mati. Jadi ini bikin kaget semua mahasiswa yang ada di sana. Kemudian dia memamerkan sebuah pulpen astronot nih katanya, yang bisa digunakan untuk menulis di luar angkasa. Ia pun mengatakan pulpen tersebut berasal dari guru besarnya ketika kuliah dan membutuhkan jutaan dolar dalam pengembangan pulpen tersebut. Dia juga bilang bakal memberikan pulpen tersebut kepada mahasiswa luar biasa seperti dia dulu pada zaman kuliah. Tapi selama 33 tahun ini, dia masih belum menemukan orang tersebut nih. Nah, ketika ditanya siapa yang mau pulpen ini, semua itu angkat tangan, semuanya mau. Kecuali si Rancho, dia malah bertanya, kenapa astronot itu nggak menggunakan pensil aja, jadi bisa menghematkan jutaan dolar? Kenapa harus pakai pulpen gitu? Nah, di sini Virus nggak bisa ngejawab pertanyaan ini. Malahan si Rancho ini disuruh diam oleh asisten Virus ini. Sesampainya di dalam kelas, profesor membuka kelas dengan menanyakan definisi dari mesin. Beberapa anak angkat tangan, tapi tidak dengan si Rancho ini. Dia hanya senyum-senyum doang ya. Ketika ditanya dengan dosen, kenapa senyum-senyum? Dia cuma jawab dia senang belajar mesin. Nah, ketika ditanya definisi mesin, dia mencoba menjawabnya dengan sangat sederhana. Namun si profesor nggak terima dengan jawaban tersebut. Malahan dilemparnya kepada Catur. Catur pun menjawab definisi mesin secara literasi yang tertulis di buku dengan tepat. Hal ini pun mendapat pujian dari dosen. Nah, Rancho mengatakan bahwa dia juga menyebut hal yang sama, cuman dengan cara sederhana. Rancho malah disuruh kuliah ekonomi oleh dosennya. Hingga akhirnya perdebatan mereka membuat profesor meminta Rancho untuk keluar secara paksa. Namun satu langkah sebelum dia meninggalkan kelas, profesor pun menyebut dirinya dengan kata idiot. Rancho pun berbalik badan dengan tegas menanyakan kenapa kembali. Ia pun menjawab dengan literasi yang sangat panjang akan pengertian buku. Ya, dengan kata lain bukunya ketinggalan. Ketika profesor menanyai kenapa lo nggak nyingkat aja kata-kata tersebut. Nah, malah Rancho bilang dia udah coba melakukan hal itu sebelumnya. Cuman profesor tidak menyukai cara tersebut. Malah profesor meminta tentang definisinya. Hal ini pun sontak bikin profesor dan orang-orang di sekitar terdiam. Karena kesal atas perbuatan Rancho, Virus pun membalas dendam dengan cara mengirimkan surat kepada orang tua dua orang temannya, yaitu si Raju dan si Farhan. Dalam pesannya, ia menulis bahwa masa depan si Farhan dan si Raju akan terancam apabila dibiarkan masih bergaul dengan si Rancho.
Cuman anehnya, di sini dia sama sekali nggak ada menuliskan apapun kepada orang tuanya si Rancho ini. Ternyata surat yang dikirim oleh virus ini ditanggapi sangat amat serius bagi kedua orang tua murid, terlebih untuk orang tuanya si Farhan yang killer banget nih. Ia memohon kepada si Rancho untuk tidak membawa pengaruh negatif kepada anaknya. Nah, ketika ayahnya si Farhan ini sedang marah-marah, Rancho malah berfokus dengan foto-foto yang ada di kamar si Farhan ini. Ia melihat bakat dari Farhan bahwa dia adalah seorang fotografer yang handal. Namun, ketika si Rancho mengatakan bahwa bakat dari Farhan adalah fotografer bukan engineering, orang tuanya si Farhan di sini sama sekali tidak mau mendengar dan memintanya untuk pergi. Berbeda dengan rumah Farhan yang terbilang cukup. Nah, ketika mereka sampai di rumah Raju, Raju ini ternyata hidup di bawah garis kemiskinan dengan ayah yang sakit-sakitan, ibunya yang ngomel terus, dan adiknya yang depresi. Ketika mereka semua sedang makan, ibunya pun gak berhenti ngomel-ngomel tentang kehidupan. Karena gak enakan sama temannya, Raju meminta kepada ibunya untuk udahan ngomelnya. Tapi ibunya tetap lanjut karena merasa gak enak ibunya yang terus ngomel-ngomel di depan temannya. Ia pun memilih untuk keluar dari rumah pada saat itu. Kemudian diikuti oleh Rancho dan Farhan, meminta izin kepada orang tuanya Raju untuk berpamitan. Sesampainya di jalan mereka nggak kehabisan akal. Gimana? Perut masih lapar mau makan kentang tadi? Ya nggak jadi. Dan di tengah jalan mereka menemukan sebuah kondangan. Yap, sesuai dengan namanya, Three Idiots. Mereka langsung masuk ke dalam kondangan tersebut, bahkan nggak punya undangannya. Layaknya orang-orang petakilan, mereka di sana membawa amplop kosong dan meminta menu makanan terenak apapun yang ada di sana. Ketika sedang makan enak, Rancho melihat seorang wanita yang cantik banget. Dia adalah Pia. Terlihat di sini Pia sedang berdebat dengan calon suaminya tentang jam yang ia gunakan. Calon suaminya marah karena Pia menggunakan jam yang harganya murah. Begitu dipanggil oleh seseorang, si pria ini meninggalkan Pia di tempat tersebut. Yap, sesuai dengan namanya, si idiot ini alias Rancho datang mendekati Pia. Ia pun mengetok punggung Pia dan memberikan sebuah bunga dan meminta gelas yang dipegang oleh Pia. Ketika Pia bertanya kenapa gelasnya diambil, dan Rancho menjawab agar gelas tersebut tidak dilemparkan ke kepalanya. Kemudian ia pun memberikan beberapa nasihat. Dengan lancangnya, Rancho memberikan nasihat untuk tidak menikahi laki-laki kampret itu, karena ia cuma tahu tentang harga dan price doang katanya. Hal ini pun membuat Pia kaget dan marah. Apa-apaan nih orang tiba-tiba datang berkata seperti itu? Rancho membuktikan perkataannya dengan pura-pura lewat di depan calon suaminya Pia dan menumpahkan sebuah cairan. Benar sekali, reaksi pertama yang keluar dari mulut pria ini adalah menyebut harga dari sepatu yang ia gunakan. Mendengar hal ini pun Pia langsung kesal dan pergi. Pia pergi mengarah ke seseorang om-om, ya gitulah om-om, dan ternyata itu adalah bapaknya. Ternyata Pia ini adalah putri dari si virus rektor kampus. Keesokan harinya di kampus, Raju mengatakan kepada Farhan bahwa ia tidak bisa lagi berteman dengan Rancho, karena menurutnya sifat-sifat Rancho ini dapat merusak kuliahnya. Dan ia juga mengatakan ia hanya ingin kuliah dengan normal dan kemudian mendapat pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Di samping itu, ia melihat si Rancho ini sangat ugal-ugalan dan sering berdebat dengan dosen ataupun profesor. Di hari itu juga, si Raju ini memutuskan untuk pindah kamar. Cuman satu-satunya kamar yang tersisa adalah kamar catur. Jadi mau nggak mau, dia terpaksa satu kamar dengan si catur atau si Lancer ini. Sedikit cerita tentang si catur ini punya karakter yang sangat ambisius dan melakukan apapun untuk mendapatkan hal-hal yang dia inginkan. Salah satunya adalah ia melakukan penyebaran majalah mantap-mantap di bawah teman-teman satu keangkatannya. Di sini, ia mendapatkan kesempatan supaya mendapatkan nilai yang tinggi ketimbang temannya. Tapi apesnya, di malam itu dia terlihat oleh Rancho ketika sedang melakukan aksinya. Kesel melihat tingkahnya si kampret itu atau si Rancho itu, kemudian merencanakan untuk mengerjai si Lancer ini. Tapi dengan cara yang elegan pastinya.
Satu hari sebelum hari guru yang dimana Catur bakal ngebacain pidato di depan semua mahasiswa, dosen, profesor, dan menteri pendidikan. Ranco dan Farhan memanfaatkan kesempatan ini karena ia tahu kalau si Catur ini tidak bisa berbahasa Hindi atau bahasa India. Ia mengganti beberapa kata seperti yang tadinya keren menjadi kampret nih. Sampailah di hari guru pada keesokan harinya. Dan di sini apa yang terjadi mari kita lihat. हमें तो आश्चर्य सीखे इनसे सीखे Yap, di depan semua orang, Catur dengan percaya diri berhasil mempermalukan virus dan menteri pendidikan. Kesal dengan hal yang terjadi pada hari tersebut, si Catur langsung menemui Ranco dan Farhan di sebuah tower. Ketika mereka berdua sedang asik-asiknya ngamer, tiba-tiba Catur datang dengan marah-marah bertanya apa yang telah diperbuat, kenapa ia mempermalukan itu kepada si Catur. Si Catur pun mengambil sebuah batu dan mengukir tanggal pada hari tersebut di sebuah dinding tower itu. Ia mengatakan bahwa kita bakal lihat 10 tahun ke depan siapa yang bakal lebih sukses dan siapa yang fail. Mendengar hal ini, mereka berdua cuma ketawa doang karena lagi asing ngamer, apaan sih orang marah-marah gitu ya. Catur kesel dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Yap, tanpa kalian sadari tanggal 5 September yang diukir oleh si Catur ini adalah scene yang kita lihat di awal. Karena alur cerita film ini adalah alur mundur. Terlihat Pia bersama calon suami sedang berada di dalam sebuah toko jam mewah. Secara kebetulan, ternyata dia ngelihat Ranco yang sedang berjalan di samping toko tersebut. Dengan bergegas, ia pun mengejar Ranco dan dengan nada penuh marah menanyakan kenapa ia memusuhi ayahnya, Virus. Pia pun mengatakan bahwa ia telah mengetahui kalau si Ranco lah orang yang telah mengganti isi dari pidato pada hari guru tersebut. Mendengar hal ini, si Ranco pun udah nggak bisa ngelak lagi. Ranco mengakui kalau dia itu kesal dengan Virus. Karena menurutnya si Virus ini hanya menjalankan sebuah perusahaan, bukanlah sebuah sekolah yang pada akhirnya hanya akan menghasilkan orang-orang seperti keledai. Sambil menunjuk calon suaminya, Pia. Karena kesal calon suaminya dikatakan seperti keledai, Pia pun terlihat di sini tampak marah. Cuman si Ranco ini karena pintarnya, dia langsung membuktikan dengan cara mengambil jam tangan Pia yang baru aja dibelikan oleh calon suaminya. Kemudian berteriak ke calon suaminya Pia ini dan mengatakan kalau Pia baru aja ngehilangin jam tangan mahal yang baru dia belikan. Dengan cepat, ia pun langsung menghampiri Pia dan membentak-bentak Pia di hadapan Ranco. फ्री में भी नहीं तो बस अब डिनर पे पहनना वो तुम्हारी एजिंग से अब रोना शुरू हाँ रियल मैच्योर पिया. Karena kesal, Pia langsung mengambil jam tangan yang disembunyikan oleh Ranco tadi dan memberikannya kembali ke calon suaminya sambil mengatakan cari tangan lain untuk jam ini. Dan hal ini pun mendapat pujian dari Ranco karena ia berani mengatakan kata-kata tersebut persis di hadapan calon suaminya. Di waktu bersamaan, ia pun mendapat sebuah panggilan telepon yang tiba-tiba mukanya menjadi sangat panik. Dan dia pun mengatakan bahwa ia akan segera ke sana sebelum ia memutuskan panggilan teleponnya. Dengan muka kebingungan melihat Pia membawa sebuah skuter, Ranco meminta bantuan kepada Pia dengan mengatakan bahwa ada seorang yang sangat membutuhkan bantuan dan berada dalam situasi darurat. Ranco juga menambahkan bahwa Pia adalah seorang mahasiswa kedokteran yang memiliki kode etik tidak boleh menolak pasien dan siap membantu kapanpun. Hal ini pun memaksa Pia harus membantu Ranco. Ia pun pergi berdua dengan skuter Pia menuju ke sebuah rumah. Yap, itu adalah rumah si Raju. डॉक्टर इमरजेंसी. Nggak berselang lama, Raju pun sampai di rumah sakit tersebut dengan wajah yang sangat kesal. Si Raju di sini membentak Ranco karena berani-beraninya membawanya hanya menggunakan skuter. Tapi di sini Ranco nggak mau ambil pusing dan meminta Raju langsung menanyakan kepada dokter. Ketika si Raju hendak menghampiri dokter, dokter itu sedang berbicara dengan Pia. Dokter berkata ia bangga terhadap Pia karena berhasil membawa pasien tersebut tepat waktu ke rumah sakit. Apabila telah sedikit aja, itu sangat-sangat berpotensi kehilangan nyawa terhadap pasien tersebut. Ya, pasien tersebut adalah bapaknya si Raju. Mendengar pembicaraan ini,
Raju langsung berbalik arah dan menunjukkan muka penyesalan kepada si Rancho. Rancho dan Farhan di sini hanya tersenyum. Rancho langsung berlari untuk memeluk dan mengucapkan terima kasih. Disinilah awal mula persahabatan mereka kembali seperti semula. Di sini gue sedikit jelasin ya. Jadi si Raju ini awalnya satu geng sama mereka bertiga. Cuman karena ngelihat mereka berdua terlalu barbar, ngerasa masa depannya akan terancam, Rancho memutuskan untuk berpindah ke kamar si Catur. Tapi karena adanya kejadian hari ini, si Raju pun sadar bahwa persahabatan benar-benar ia miliki saat ini hanyalah dari Rancho dan Farhan. Hari itu adalah hari pertama mereka kembali lagi nih bertiga di dalam game Three Idiots. Oh iya, hari itu bukan cuma hari bahagia buat Three Idiot doang, tapi di sini hubungan Pia dan Rancho mulai membaik dan mulai dekat nih karena insiden ini. रानी हो क्या मतलब होता है हाँ हमारी माँ बहुत खूबसूरत Well, kita bakalan lanjutin lagi alur cerita film ini di part kedua. Kalau rame tapi ya. Ntar linknya gue bakalan taruh di kolom komen aja. Oh iya, sebelumnya ada beberapa fakta menarik. Ternyata Rancho ini bukanlah Rancho. Jadi sebenarnya dia siapa ya? Nah, kita bakal lanjut lagi dan ketemu di part kedua.